Mari Bapak Ibu kita awali ibadah pagi ini dengan memuji Tuhan. Aku percaya Tuhan tentu ajaib. Mari Bapak Ibu kita menyambut pagi berdoa. Mari Bapak Ibu kita nyanyikan satu pujian segala puji syukur.
lewat pujian, penyembahan yang sudah kami naikkan, kami mempersiapkan hati kami supaya firman-Mu boleh mengajar kami, mendidik kami, memimpin kami kepada kebenaran, sehingga kami belajar mengerti apa yang Engkau inginkan dalam hidup kami. Sebab tujuan hidup kami adalah menyenangkan dan memuliakan Engkau. Terpuji nama-Mu, berbicaralah Engkau melalui hamba-Mu yang bukan apa-apa Tuhan, tapi Allah Roh Kudus yang memimpin, sehingga kami boleh belajar bersama-sama hari ini dengan kerendahan hati. Terpuji nama Tuhan, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan ibu bapak ibu saudara. Haleluya, puji Tuhan ya. Kita bersyukur hampir sebulan ya kita sudah bisa ibadah lagi bapak ibu. Ibadah di gereja maksud saya. Tentu saja sebelumnya kita ibadah di rumah kita masing-masing ya 1 bulan sebelumnya. Kita bersyukur kepada Tuhan karena hari demi hari ya Tuhan menolong kita lewat peristiwa-peristiwa yang terjadi hari-hari ini. Sebenarnya itu berbicara bahwa kita harus semakin hari semakin dekat sama Tuhan. Semakin hari kita harus membangun persekutuan dengan Tuhan. Bukan hanya pada saat kita di gereja, tetapi pada saat kita di rumah, marilah kita luangkan selalu waktu kita untuk bersekutu dengannya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan satu judul khotbah saya yang agak berbeda ya dari sebelumnya, Tuhan atau Mamon. Bapak ibu saudaraku, bagaimana sikap kita terhadap Mamon? Yang menjadi pertanyaannya adalah Mamon itu apa? Ya, Tuhan atau Mamon? Mungkin bapak ibu saudara sudah sering dengar kata Mamon? Ya, ada yang mungkin sering dengar ya. Kalau di Alkitab itu banyak ya istilah Mamon. Tapi kalau umum mungkin tidak terlalu. Nah, ini ternyata ya Mamon itu sama dengan uang, sama dengan harta kekayaan. Jadi bapak ibu kalau dengar istilah Mamon, ya uang ya adalah harta kekayaan. Ya. Ternyata bapak ibu saudara, bertahun-tahun saya menjadi orang Kristen. Ya, saya baru dalam beberapa tahun mengerti bahwa uang, harta kekayaan, sikap kita terhadap Mamon itu sebenarnya menentukan bagaimana kualitas kehidupan rohani kita di hadapan Tuhan. Ya. Karena rupanya hidup ini berbicara soal uang juga, iya kan? Iya enggak ke bapak ibu? Uang, semua orang perlu uang, semua orang butuh uang. Ya. Negara ini yang mengatur katanya uang, katanya loh ya. Tetapi bapak ibu saudara yang perlu kita ketahui selain orang menganggap segala-galanya adalah uang. Benarkah semuanya bisa dibeli pakai uang? Ada juga yang nggak bisa dibeli pakai uang. Damai sejahtera, sukacita, kehidupan kekal bisa dibeli dengan uang? Tidak. Sekalipun kita punya uang banyak, kita punya rumah sakit. Kalau sakit, belum tentu rumah sakit bisa bikin kita sembuh. Ya enggak, punya rumah sakit loh. Jadi sebenarnya bukan semuanya itu, segala-galanya itu uang. Ya memang hampir segala-galanya itu uang. Kita mau cari hidup mewah itu tentu harus dengan uang. Ya, uang segala-galanya. Padahal uang nggak dibawa mati. Tapi kalau nggak punya uang rasanya mau mati. Bukan saya yang bilang loh ya. Artinya nggak punya uang rasanya mau mati. Ya, kali ini kita belajar ya, jangan ya Bapak Ibu, jangan kalau nggak punya uang rasanya mau mati. Saya kira begini, ya kita itu sebenarnya semua punya uang Bapak Ibu. Ya walaupun di kantong itu cuma 10.000, tapi saya bersyukur 10.000 nggak habis-habis. Daripada saudara punya 1 juta langsung habis, mana lebih baik? 10.000 nggak habis-habis sama punya 1 juta langsung habis. Ya, jadi hari ini kita belajar uang itu apa sih? Uang itu Mamon, harta kekayaan. Sebenarnya Mamon ini adalah nama dewa. Kita akan belajar nanti kenapa kok nama dewa jadi disebut sebagai harta kekayaan. Mamon itu juga adalah nama dewa karena padahal
sebenarnya mamon itu berbicara soal harta kekayaan. Harta kekayaan itu adalah sesuatu yang dipercayakan. Next, tolong Mas Gisel. Mamon adalah sesuatu yang dipercayakan, tapi sering menjadi yang dipercaya seperti dewa atau Tuhan dalam diri seseorang. Nah ini nih, harta kekayaan, uang itu sebenarnya kepercayaan, tapi bergeser saat orang menjadikan uang itu menjadi satu yang disembah, yang dipuja, yang dianggap segala-galanya gitu loh. Ya. Kita belajar kemarin waktu Mas Tio menyampaikan firman tentang cinta uang. Ya, nanti kita akan bahas sedikit lagi. Ya sebenarnya uang itu uang ya. Saya pakai kata uang aja lah ya, mamon atau uang. Uang itu bukan dosa. Ya kan? Uang itu bukan dosa, tetapi masalahnya cinta uang itu loh yang dosa. Cinta uang itulah akar dari segala kejahatan. Jadi kalau uang jadi kita jadikan sesuatu yang disembah, diberhalakan, segala sesuatu perbandingannya itu dengan uang. Gini loh, di dalam Alkitab ini banyak ayat sebenarnya yang mengandung tentang mamon, tentang uang. Kenapa? Karena sebenarnya uang ini seperti satu rivalnya Tuhan. Ya. Perbandingan, istilahnya saingannya Tuhan ya, bahasa sederhananya ya. Banyak orang lebih tertarik sama uang daripada sama Tuhan. Ya enggak? Ya. Sebab itu banyak orang yang melakukan apapun demi uang. Baiklah, di sini aja dulu ya. Bapak Ibu Saudara, jadi sikap hati kita itu penting terhadap uang. Sebab itu saya menyampaikan firman Tuhan tentang uang atau mamon ya. Di dalam cerita Yesus, ya, bukan cerita tentang Yesus ya, ini kisah nyata. Ya, pada satu kali Yesus datangi seorang pemuda kaya. Pemuda kaya ini tanya, "Guru, apa yang harus aku lakukan supaya aku beroleh hidup yang kekal?" Kemudian Yesus mengatakan, "Ya, lakukan semua perintah Tuhan." Dia mengatakan, "Sudah kulakukan Tuhan." Rupanya dia seorang Yahudi. Dia mengatakan semua perintah Tuhan, 10 hukum Taurat itu sudah dilakukan. Tetapi rupanya dia masih ada yang kurang. Lalu Yesus mengatakan, "Kalau kamu mau sempurna," nah, kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Tapi ternyata si pemuda kaya ini sedih karena hartanya sangat banyak. Dia pilih mengundurkan diri. Nah, ini sebagai pernyataan Yesus. Kita pikir, loh, Tuhan, masa kita disuruh miskin? Jadi kalau ikut Yesus itu harus miskin dulu. Kan bicara soal itu di sini. Berbicara soal sikap hati. Jadi rupanya orang kaya ini memiliki sikap hati yang masih terikat kepada kekayaannya. Sebab itu dia nggak rela. Kalau dia benar-benar cinta kepada Tuhan, jikalau dia benar-benar memang merindukan hidup yang kekal, dia nggak peduli kepada harta kekayaannya. Tetapi si pemuda ini, ya Tuhan Yesus tahu bahwa si pemuda ini masih berat sama kekayaannya. Yang menghalangi dia untuk masuk kerajaan sorga itulah adalah hartanya. Sebab itu Yesus mengatakan sulit orang kaya masuk kerajaan sorga. Bukan berarti orang kaya itu nggak boleh masuk sorga, bisa. Tapi masalahnya orang kaya banyak diperhadapkan berat kepada harta kekayaan. Jadi berbicara soal keterikatan, sikap hati yang terikat kepada kekayaan, sikap hati yang terikat kepada uang. Uang itu netral. Uang itu bukan jahat. Tetapi uang kalau dia sudah mengendalikan hidup kita, uang sudah menjadi dewa, menjadi Tuhan di dalam hidup kita, itulah yang akan menjerumuskan kita kepada kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sehingga orang kaya yang hatinya masih terikat kepada kekayaannya, atau siapapun, kita mungkin nggak kaya, tapi kalau hati kita masih terikat kepada uang, hati kita masih terikat kepada harta dunia ini, kita nggak layak masuk kerajaan surga. Karena di sini perbandingannya apa? Beroleh harta di surga, berbicara soal kehidupan yang kekal. Sikap hati yang benar terhadap mamon atau kekayaanlah yang melandasi pengiringan kita kepada Tuhan. Banyak orang Kristen yang akhirnya gagal karena apa? Karena nggak memahami bahwa sikap kita terhadap uang, sikap kita terhadap mamon, ternyata itu mempengaruhi bagaimana pengabdian kita kepada Tuhan. Coba next Mas Bisel ya, ini Matius 6 ayat 24 mengatakan,
Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Ini yang saya maksudkan tadi. Kenapa kok Tuhan itu seperti saingan dengan uang? Tuhan itu bukan, nggak disebutkan saingan sama iblis ya. Kalau saingan sama iblis, kita sudah tahu ya, iblis ya kita nggak mau. Tapi kalau sudah dengan uang, ya, karena uang adalah sarana iblis juga. Ya, uang itu nggak jahat, tetapi iblis bisa pakai uang untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Ya, jadi ini soal kalau kita jadikan Tuhan sebagai Tuhan, ya Tuhan. Kalau mamon ya mamon, kita nggak bisa pilih dua-duanya. Jadi artinya di sini kita berbicara soal mengabdi kepada siapa? Siapa yang kita tuhankan di dalam hidup kita ini? Apakah mamon? Apakah Tuhan? Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita dikendalikan oleh uang, berarti kita menyembah mamon, menyembah uang. Bukan berarti kita nggak boleh kaya. Kita juga ada orang-orang percaya yang diberikan Tuhan menjadi kaya, karena mamon, uang itu adalah berbicara soal kepercayaan. Kepercayaan ya, kepercayaan itu sesuatu yang dipercayakan. Ya, saya percayakan kepada anak saya, ini nak, ini uang jajan 5.000 untuk jajan lo ya. Sampai di sekolah dia tertarik untuk beli mainan. Padahal saya percayakan untuk uang jajan, jelas itu. Tuhan demikian juga, karena semua berkat materi itu berasal dari Tuhan. Dia mempunyai langit dan bumi. Hanya hukum dunia ini, hukum bumi, hukum alam ini, ya kita harus bekerja, ya. Bekerja. Orang yang masih sanggup bekerja, orang yang masih produktif harus bekerja. Terlebih orang-orang muda harus bekerja. Orang et labora, di dalam Tesalonika dikatakan bahwa orang semua harus bekerja supaya dia makan. Artinya kita itu harus punya etos kerja semua. Kita harus rajin bekerja. Dan kemudian Tuhanlah yang memberkati. Ya Bapak Ibu Saudara. Dan kalau kita bekerja, kita diberkati dengan Tuhan. Nah, itulah sikap hati kita kepada berkat ini seperti apa? Itu kan kepercayaan. Kita kelola. Ya. Bukan sesuatu yang harus milik kita. Ada juga satu perumpamaan Yesus tentang orang kaya yang menumpuk harta. Ditumpuk-tumpuk hartanya sampai semua terkumpul. Dia katakan, marilah aku dengan harta kekayaan ini akan menikmatinya. Bersenang-senanglah. Saudara, pada saat waktunya habis di dunia ini, siapa yang menikmati hartanya? Ya, harta nggak dibawa, mati ya Bapak Ibu Saudaraku. Nah, akhirnya di sorga dia miskin sama sekali karena dia nggak punya harta. Kita ini perlu mengumpulkan harta di sorga, itu perlu, betul? Perlu. Dengan bagaimana caranya kita mengumpulkan harta di sorga? Dengan mengelola harta kita yang di dunia ini. Apa yang dipercayakan Tuhan? Yang dipercayakan dikelola, jangan sampai menjadi kita percaya kepada yang kita kelola ini. Ya, tadi kepercayaan berubah jadi yang dipercaya, menjadi Tuhan, ya Bapak Ibu Saudara. Jadi kita harus punya pandangan, bisa berpikir uang itu ini loh, ya kan? Sehingga pada saat kita diberkati, kita tahu oh ini uang adalah kepercayaan dari Tuhan. Saya harus kelola sesuai dengan hikmat yang Tuhan beri. Ya saudaraku, kita bisa melihat apa yang di sekitar kita. Mungkin ada orang-orang yang kekurangan. Gak usah jauh-jauh. Mungkin tetangga kita atau mungkin keluarga kita. Kita punya berkat, kita bekerja, kita sukses. Ya, lihatlah saudara kita. Mungkin anak saudara kita gak sekolah, disekolahkan Bapak Ibu. Mungkin ada tetangga-tetangga kita yang gak punya makanan. Ya COVID begini adalah masa sulit. Ya kata Pak Eko kemarin, vitamin saja kita sebagai rasa perhatian kita sama tetangga atau siapapun. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita perlu belajar mengerti bahwa uang ini seringkali dia itu minta naik pangkat. Ya tadinya dia yang dipercaya, dia minta jadi yang dipercaya. Tadinya dia kepercayaan, dia minta naik pangkat jadi yang dipercaya. Sehingga kita ini dikendalikan.
Ya dulu waktu nggak punya uang, mungkin banyak pengalaman orang seperti itu. Nggak punya uang, biasa-biasa saja, itu biasa-biasa. Tetapi pada saat punya uang, mulai ya pengen apa, pengen itu. Dulu istri cuma satu, jadi dua, jadi tiga. Itu kan karena apa? Karena punya uang. Dulu sayang kepada keluarga, berubah jadi nggak ingat lagi sama istri dan anak, atau suami dan anak. Bisa terjadi itu semua karena apa? Karena uang. Sebab itulah kita orang-orang Kristen, kita orang-orang percaya ini sebenarnya dipersiapkan Tuhan supaya kita mampu mengelola berkat Tuhan. Amin. Jadi sebenarnya sebab itu kita perlu, sebab itu kita belajar soal uang ini supaya pada saat kita dipercayakan, kita tahu, Bapak Ibu Saudara, pada saat orang menjadi besar, pada saat orang menjadi sukses, berhasil, di situ akan diuji. Berkat, ya Bapak Ibu Saudara, berkat bisa menjadi kutu. Ya enggak? Dulu biasa-biasa enggak apa-apa, tapi pada saat diberkati, mulai rumah tangganya kacau, ya kan? Itu berkat itu berubah jadi kutuk, ya enggak kan? Jadi sebab itulah kita orang-orang percaya ini harus memiliki sikap yang benar terhadap berkat-berkat Tuhan. Sehingga dalam pengelolaannya ini kita bijaksana. Kita ditolong sama Tuhan melalui firman hari ini, diingatkan bahwa mamon atau Tuhan. Kalau kita pilih Tuhan, mari jadikan mamon, jadikan uang, jadikan harta kekayaan itu sesuatu yang perlu kita kelola. Kalau kalian orang-orang muda, kalian nanti sukses, ingat ya seperti yang Bebo tadi katakan. Lihat saudara-saudara kita, lihat tetangga kita, lihat orang tua kalian. Orang tua itu sudah membiayai kita. Dari kita lahir bayi sampai kita besar disekolahkan. Kemudian setelah kita disekolahkan, kita jadi orang sukses. Ingat saatnya kita memelihara orang tua kita. Amin. Karena semua ada waktunya, ada saatnya. Sebab itu orang tua didiklah anak-anak kita untuk mereka mengerti tentang kasih Tuhan. Kalau mereka mengasihi Tuhan, mereka pasti mengasihi keluarga. Mereka pasti kalau cari jodoh juga yang sayang kepada keluarga, sayang kepada orang tua, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kadang-kadang saudaraku, kita juga diajarkan Tuhan untuk memberi dari kekurangan kita, gak menunggu kaya, ya kan? Kita memberi itu gak menunggu kaya. Kadang kita sebenarnya punyanya cuma segini, seperti janda miskin, ya. Dia datang ke gereja, dimasukkan dalam kotak. Orang lihat, cuma masihkan berapa itu? Tetapi orang kaya datang kasih yang besar. Wah, orang bilang, wah itu baru. Padahal sebenarnya memberi itu soal apa? Soal sikap hati, bukan soal banyak dan tidak, soal sikap hati. Sebab itulah kita belajar sikap hati kita terhadap uang, sikap hati kita terhadap mamon itu seperti apa. Banyak uang kita, kalau hati kita ingin memberi, hati kita tergerak belas kasihan kita kepada orang yang di sekitar kita, saudara. Mau tidak mau kita akan menyisihkan sedikit demi sedikit. Karena hidup ini sebagai orang Kristen seperti Tuhan Yesus, kita itu seperti anggur yang tercurah dan roti yang terpecah. Sakit loh jadi anggur yang tercurah, sakit loh jadi roti yang terpecah. Kadang-kala kita sebenarnya aduh, tapi Tuhan menolong kita, memberikan kekuatan kepada kita orang percaya. Karena sikap hati kita benar terhadap yang namanya berkat-berkat Tuhan. Sehingga berkat-berkat itu justru menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Jadi berkat itu kenapa kok bisa menjadi berkat atau menjadi kutuk, tergantung bagaimana kita mengelola berkat-berkat yang diberikan oleh Tuhan. Baik ya, selanjutnya Mas Michelle ya. Baiklah, kita bahas tentang cinta uang. Kenapa kok banyak sikap orang itu yang nggak pas? Sebenarnya itu adalah soal cinta uang. Cinta uang itu jadi hamba uang. Ada istilah hamba uang, diperbudak oleh uang, dikendalikan oleh uang. Itu adalah orang-orang yang cinta uang. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ya, saudara, ya. Jujur saya katakan, uang ini bisa bikin masalah di dalam hidup kita.
kalau kita tidak mengerti tentang uang dan bagaimana cara mengelola keuangan. Banyak orang yang terjebak, menyimpang dari iman, menyiksa dirinya. Kenapa dikatakan menyiksa dirinya? Selanjutnya Mas Gisel ya. Lagi jangan cinta mamon atau cinta uang, tamak, menjadi hamba uang. Lagi Mas Gisel, tadi kita sudah lihat ayatnya ya saat dalam 1 Timotius. Nah, kita akan melihat ciri orang yang cinta uang. Orang yang tidak merasa puas, puas atau cukup karena keinginannya tidak akan pernah dipuaskan. Saudara, orang yang cinta uang itu keinginannya banyak. Sebab itulah dia memburu uang. Akhirnya dia sebenarnya tersiksa. Nggak punya uang, berusaha cari uang dengan cara yang tidak halal pun dilakukan. Dengan cara menipu pun dilakukan. Dengan cara berhutang pun ya. Bukan berarti hutang salah ya saudara ya. Kita boleh berhutang. Saya juga sama Pak Eko punya hutang. Tetapi satu prinsip kami, kalau hutang harus dilunasi. Karena itu kita konsisten sebagai orang percaya, ya kan? Kemudian kita juga kalau berhutang, lihat kemampuan kita. Jangan gaji kita cuma 500.000, terus kita hutang berpuluh-puluh juta. Nggak pas ya. Jadi kita harus sesuaikan, harus itu namanya mengelola. Ya kadang-kadang kita pengen punya motor misalnya ya, kita punya cash, nggak ada uang ya Bapak Ibu ya, nggak ada uang ya nggak apa-apa, kita belinya dengan cara mencicil ya, pakai DP mencicil silakan, tapi disesuaikan dengan budget yang kita punya setiap bulan. Sebab itu sebenarnya kalau kita berbicara jujur soal kekristenan ini, kita itu sebenarnya harus belajar cara memanage uang Bapak Ibu Saudara, mengatur uang. Kalau kita punya penghasilan, kadang-kadang penghasilan kita itu nggak sama setiap bulan. Ada yang seperti itu, ada yang setiap bulan dia segitu, ya kan? Itu harus diatur. Mana yang dipakai untuk kebutuhan hari-hari, mana yang dipakai untuk untuk sosial, ya kan? Hidup di dunia ini perlu juga ya kita sosial. Mana yang dipakai juga untuk kita perlu menabung untuk tabungan anak-anak supaya mereka nanti waktu kuliah mereka perlu. Ya, kita juga hati kita yang cinta Tuhan, kita juga berpikir apa yang harus diberikan untuk pekerjaan Tuhan di gereja. Itu sebenarnya diperlukan satu pengelolaan yang sedikit jelimet gitu ya. Tetapi kalau kita belajar, kita setia untuk mengelola keuangan kita, maka Tuhan akan memberkati kita. Uang itu nggak bikin orang puas, uang itu nggak bikin orang cukup. Semakin banyak uang, keinginannya makin banyak, betul? Semakin diberkati, dia gaya hidupnya semakin tinggi. Ya. Dulu bisa pakai tas jasa, ya mungkin setengah tas kresek bisa ya. Tetapi saat punya uang mikir, beli tas yang begini, beli ya. Kurang bermerek. Ya mereknya apa? Ada Gucci, ada segala macam ya. 3 juta nggak cukup. Beli lagi yang kayak artis itu loh, kayak Angel Elga. Beli lagi. Ada yang punya tas harga 300 juta, itu saya itu heran gitu ya, ampun gitu ya. Karena apa? Bisa nggak itu terjadi kepada kita? Kalau kita nggak punya sikap hati yang benar terhadap mamon, bisa. Kita dikendalikan oleh uang, kita dikendalikan oleh keinginan kita. Sudah cantik, sudah putih, kok pengen kayak artis Korea? Ya, pakai ya, Mbak Titit tahu banyak ya orang seperti itu ya, pakai ya lumayan kalau cuma suntik vitamin C apa dan sebagainya. Operasi hidung kurang bangir, operasi sampai ada orang itu modelnya kayak Barbie, ya kan, kayak boneka Bapak Ibu Saudara, wajahnya palsu sama sekali. Ya aduh, kok bisa seperti itu? Itu semua bermula dari keinginan. Punya mobil, sudah mobil bagus 3, masih kurang, mau cari yang Eropa punya, cari yang Rolls Royce, BMW, sampai ada orang bahkan pendeta Bapak Ibu Saudara koleksi mobil, ya mungkin ada puluhan mobilnya. Kalau bayar pajak itu berapa M 1 tahun, belum lagi perawatannya, ya kan? Apakah itu berguna? Apakah dia setiap hari pakai mobilnya? Enggak kan? Paling Pak Narto aja pakai mobil untuk kerja itu masih sisa ya, Pak Narto masih sempat parkir istilahnya di rumah. Ya. Pakai mobil
mobil-mobil yang misalnya mobil-mobil mewah, berapa sih kekuatannya untuk pakai mobil? Sehari waktunya untuk pakai mobil, kemana sih gitu ya. Tetapi itu adalah satu kebanggaan, kompetisi gitu loh. Ini loh level orang kaya. Nah inilah yang seringkali orang kaya itu susah masuk kerajaan surga ya gini. Padahal kalau dipikir-pikir, kita mungkin batin, wah segitu, tidak dipakai untuk bantu orang-orang miskin. Kita pikir seperti itu. Mungkin mereka sudah ada, untuk orang miskin ada ya. Para orang-orang kaya itu juga gengsi, saudara-saudara, kalau nggak bantu orang miskin. Tapi dasarnya membantu orang miskin supaya apa? Supaya orang lihat, oh dia itu lo dermawan, dia itu lo baik. Itu motivasinya. Banyak orang suka berbuat baik, tetapi motivasinya berbeda. Tetapi kalau orang Kristen, motivasi kita berbuat baik yang pertama adalah karena berkat ini adalah dari Tuhan, aku kembalikan untuk memuliakan Tuhan. Ada orang kekurangan, saya bantu. Ada orang yang perlu bantuan, dibantu. Pekerjaan Tuhan membutuhkan dukungan. Jadi dasarnya karena cinta Tuhan. Ya. Jadi kita itu nggak akan pernah puas. Semakin lama gaya hidup kita itu akan semakin tinggi. Nah, dengan demikian, kalau kita mengerti, pada saat kita diberkati jangan tingkatkan gaya hidup kita. Kalau kita masih bisa pakai tas sederhana, pakailah tas sederhana. Biarlah gaya hidup kita itu sederhana. Sederhana, bersahaja itu adalah gaya hidup orang Kristen. Ya saya pernah membahas di dalam satu channel YouTube saya kirim kalau Bapak Ibu Saudara ngikutin ya tentang orang kaya, tentang orang miskin, bukan orang miskin ya, saya katakan dia itu pembuat sepatu ya. Dia bersukacita membuat sepatu. Tetangganya orang yang sangat kaya, tetangganya lihat kok tukang sepatu ini kok happy sekali, padahal hidupnya cuma tukang sepatu. Pada satu kali si orang kaya ini panggil ya, undang si tukang sepatu ini, Pak ayo Pak, nanti sore datang ya ke rumahku. Oh siap. Nah tukang sepatu ini datang ke rumah si orang kaya, dijamu dengan makanan-makanan yang enak ya. Kemudian setelah itu dia pamit pulang, dia dikasih tas sama si orang kaya ini, Pak ini ada hadiah. Wah, dia bawa ke rumah, sampai rumah dibuka, rupanya isinya uang banyak sekali. Wah, dia kaget saudara, karena dia nggak pernah melihat uang segitu banyak. Kemudian dia bingung, dia simpan di mana ini uang. Dia mulai mikir, tadi ada nggak yang tahu kalau aku bawa tas ini kalau isinya uang? Hatinya mulai tidak sejahtera, dia mulai khawatir, cemas. Dia tidur, dia letakkan di kepalanya supaya aman. Tetapi dia nggak bisa tidur dulu. Nanti kalau pencuri datang, orang lihat uangnya diambil, dia bingung. Pindah ke lemari aja, dimasukkan dalam lemari. Di lemari juga dia bingung, nggak bisa tidur, gimana? Nanti kalau tahu, pasti orang tahu kalau lemari tempat uang, dibuka lagi, diambil lagi. Kemana ya supaya orang nggak tahu kalau aku punya uang? Disimpan ke kandang ayam. Ya, ternyata disimpan di kandang ayam. Dia berpikir nanti kan kalau pencuri datang paling kan bongkarnya rumah. Mereka nggak tahu kalau di kandang ayam ada uang. Tetapi itu pun dia nggak bisa tidur lah. Nanti kalau semua sama kandang ayamnya juga dibongkar lah, ketahuan. Dia gelisah, dia cemas, dia khawatir. Akhirnya besok paginya sampai pagi dia nggak bisa tidur. Dia memutuskan daripada nggak bisa tidur gini nih, uang akan kembalikan kepada seorang kaya. Dia pulang, dia pergi ke rumah orang kaya dan dia kembalikan uangnya. Dia katakan, aku nggak bisa tidur gara-gara uang ini. Sebenarnya dari cerita ini, ilustrasi ini kita belajar bahwa hidup sederhana itu sebenarnya lebih damai sejahtera, ya kan? Bukan berarti kita itu disuruh miskin semua, tidak. Artinya begini, hiduplah sederhana. Biarpun kita punya, seakan-akan kita nggak punya, gitu loh. Artinya begini, hidup kita sederhana lah, nggak usah berlebihan yang terlalu. Ya, yang penting makanan, pakaian cukup. Ya sekali-sekali silakan Bapak Ibu Saudara liburan, nggak salah ya kan, bawa anak istri liburan ya nggak salah. Tetapi jangan sampai meningkatkan gaya hidup yang nggak penting-penting. Ya karena orang uang banyak itu tanggung jawabnya banyak loh Bapak Ibu Saudara. Uang banyak, tanggung jawab banyak. Apa yang diberi sedikit, ya dituntut sedikit. Tapi yang diberi banyak akan dituntut banyak. Itu loh masalahnya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita belajar bersama-sama.
bahwa hidup sederhana itu diinginkan Tuhan. Biarpun kita kaya, seakan-akan artinya begini, sekalipun kita kaya itu kita tahu bahwa kita bukan milik kita, milik Tuhan. Kalau kita sadar itu milik Tuhan, maka kita akan gunakan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Bos kita itu Tuhan. Kita itu mengabdi kepada Tuhan. Yang dipakai itu apa sarananya? Yo harta kita. Coba selanjutnya lagi ya. Lukas 16 ayat 9. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Kita harus tahu bahwa uang itu adalah alat, adalah sarana untuk kita membangun hubungan. Kalau kita berteman, kita perlu uang enggak? Perlu juga untuk membangun persahabatan dengan teman, perlu uang enggak? Ya, dalam pergaulan sosial kita, ya kan, terlebih kita di desa. Kalau ada saudara kita yang punya gawe, kita perlu uang enggak untuk menunjukkan bahwa ini loh saya tetanggamu, ini saya temanmu. Tentu kita perlu sesuatu, ya kan? Perlu sesuatu, nggak mungkin kan kita datang tangan kosong, ya kan? Kecuali kalau memang kita nggak punya apa-apa lagi, ya Bapak Ibu Saudara. Jadi uang itu sebenarnya adalah sarana untuk membangun persahabatan, membangun hubungan dengan orang lain. Ya, kita belajar bersama-sama. Sebab itu kita menjadi orang percaya. Kalau kita mengerti ini, kita harus tahu bahwa kita nggak boleh pelit, Bapak Ibu Saudara. Ya karena itu kan membangun hubungan ya dengan teman-teman. Kita kadang-kadang kita harus mengeluarkan juga, ya kadang-kadang teman-teman kita juga. Ya jadi bisa dikatakan uang itu adalah sarana, adalah alat untuk kita membangun hubungan. Tetapi yang terpenting di sini adalah membangun hubungan dengan Tuhan. Karena dikatakan sini supaya kalimat terakhir ya, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Ayat ini sebenarnya berbicara soal membangun hubungan dengan Tuhan. Yang berkaitan dengan kemah abadi itu berbicara soal hidup yang kekal. Jadi bagaimana kita menggunakan mamon itu akan mempengaruhi bagaimana kita nanti diterima di kemah abadi dikatakan. Jadi ada kaitannya saudara. Berkat-berkat kita yang di bumi ini, bagaimana kita mengelolanya akan menentukan bagaimana juga kita nanti di kemah abadi, bagaimana hidup kita di kekekalan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, di sini kita diajarkan bahwa mari kita mengikat persahabatan dengan Tuhan juga dengan apa yang kita miliki, apa yang dipercayakan oleh Tuhan. Sehingga pada satu kali nanti kita tidak menyesal karena apa yang kita miliki, apa yang dipercayakan Tuhan kita gunakan untuk memuliakan Tuhan. Intinya begitu. Jadi artinya mari kita belajar bersama-sama ya, di hari-hari ini bahwa berkat-berkat Tuhan itu adalah dari Tuhan dan harus dikembalikan dengan hikmat Tuhan. Bagaimana cara kita mengerti hikmat Tuhan? Kita harus banyak belajar Alkitab. Ya, saya selalu mengajak ya, tolong ya Bapak Ibu Saudara, kalau saya kirim-kirim di channel YouTube walaupun dari channel YouTube saya atau YouTube saya pribadi, tolong dibuka ya Bapak Ibu ya. Karena sebenarnya saya cuma mengajak kita ayo belajar bersama. Bapak Ibu bisa belajar YouTube yang lain-lain, tapi harus hati-hati. Ya, banyak orang-orang menamakan Kristen tapi sebenarnya menyesatkan. Sebab itu saya nggak sembarangan. Kalau kirim-kirim saya nggak sembarangan. Saya menguji jangan sampai ada pengajaran-pengajaran yang sesat yang kelihatannya benar. Ya, tapi hari ini kita belajar bersama-sama. Kita mau bertumbuh di dalam Tuhan. Kita mau bertumbuh dalam berkat-berkat yang diberikan oleh Tuhan. Ya, kita tahu bahwa hidup kita dari Tuhan bukan hanya soal mamon, uang, tetapi hidup kita ini semuanya, talenta, bakat, apapun, tenaga kita bahkan semuanya itu harus dikembalikan untuk Tuhan. Kita harus kelola sebaik-baiknya sehingga kita itu belajar mengerti Tuhan itu pengennya apa. Jangan cuma keinginan kita sendiri, keinginan kita itu banyak dan kita lebih sering mengikuti keinginan kita daripada keinginan Tuhan. Kita lebih sering mengikuti kehendak kita daripada kehendak Tuhan. Saudaraku, walaupun kelihatannya nggak apa-apa, tapi ingatlah bahwa Tuhan itu melihat orang-orang yang benar-benar memberikan hatinya kepada Tuhan. Tuhan itu melihat orang-orang yang sungguh-sungguh melakukan kehendaknya. Jadi mari seperti beberapa yang minggu lalu kita belajar menjadi orang Kristen yang tidak munafik, menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh. Apa di luar itu di dalam, sikap hati akan nyata dalam tindakan dan perbuatan kita.
sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kita akan berdoa. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu untuk firman Tuhan hari ini. Tuhan, tolong kami, beri kami hati yang bijaksana. Kami tahu kami banyak kekurangan, banyak kelemahan, tapi pengertian-pengertian yang baru dari Tuhan yang akan membangkitkan kami, yang mengubahkan cara berpikir kami, bahkan mengubahkan hidup kami, boleh menjadi pribadi-pribadi yang diberkati dalam Tuhan. Karena kami mau memandang firman-Mu, karena kami mau memandang dalam segala sesuatu yang Tuhan percayakan adalah kepercayaan dari Tuhan yang kami harus kelola, yang kami harus kerjakan sebaik-baiknya hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Waktu dan tempat kami sebaiknya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam Tuhan Yesus, kami datang ke hadirat bersyukur firman Tuhan yang boleh kami nikmati, mengingatkan kami bahwa kami untuk semakin bertumbuh dan mengerti akan yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Bapa, kami serahkan ya Tuhan Yesus segala puji hormat hanya bagi nama-Mu yang selalu mengasihi kami ya Tuhan saat detik hari ini. Bapa, kami serahkan saat ini untuk Bapak Ibu Saudara kami dalam tangan kuasa-Mu, keluarga demi keluarga, Tuhan campur tangan pimpin dalam kuasa-Mu, baik yang saat ini boleh hadir maupun belum hadir ataupun di perantauan. Tuhan yang campur tangan ya Tuhan Yesus, yang mengurapi akan pekerjaan, kekuatan, kesehatan, rumah tangga, sekolah, dan masa depan mereka ya Tuhan. Bapa di surga, kami serahkan dalam nama-Mu juga buat sinode kami dalam pimpinan Tuhan dari pusat sampai daerah, bahkan kerja lokal dalam persiapan kongres, anggaran maupun segala sesuatunya. Biarlah Tuhan yang mengizinkan sehingga boleh terjadi, boleh terlaksana secara offline. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan dalam nama-Mu buat juga saudara kami seiman dimanapun berada, baik di Nganjuk khususnya, Tuhan campur tangan pimpin dari setiap denominasi gereja bagi kemuliaan nama Tuhan, karena nama Tuhan Yesus yang diberitakan. Kami serahkan bangsa dan negara kami juga dalam tangan kuasa-Mu, mulai presiden dan sampai dengan jajaran sampai tingkat bawah, bahkan TNI Polri yang mengawal bangsa ini, tenaga Satgas Indonesia, Tuhan campur tangan, bahkan setiap elemen bangsa ini Tuhan campur tangan untuk membangun dan memajukan Indonesia. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan ya Tuhan akan doa kami dalam tangan kuasa-Mu. Kami serahkan Bapak Ibu Saudara kami yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan supaya boleh sehat, boleh bersama bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama, kita akhiri ibadah kita. Allah yang punya berkat, punya kekuatan dan kuasa dan kasih yang tidak terhingga di dalam Kristus Yesus dan oleh pimpinan Roh-Nya yang kudus. Biarlah damai sejahtera, kekuatan dan kuasa dari Allah Bapa, Putra, Roh Kudus melimpah atas Bapak Ibu, rumah tangga, pekerjaan, pergumulan, masa depan, sekolah, dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memakai Bapak Ibu dan jadilah garam dan terang dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus memberkati. Amin. 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 Silakan dosa. Selamat siang Bapak Ibu Tuhan, Salam, Tuhan berkati kita dan Tuhan selalu mengasihi kita saat ini. Yang